Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 18 April 2022. Hari Senin dalam Oktav Paskah. Paskah mentransformasikan iman kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan 32. Dan Injil Matius 28 ayat 8 sampai dengan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kembali Rasul Paulus memberikan kesaksian tentang kebenaran saudara. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Masih ragukah umat di muka bumi ini akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Pertanyaan yang timbul dalam kebangkitan Tuhan Yesus, siapakah yang pertama kali memberikan kesaksian, mengabarkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Banyak yang bilang adalah murid wanita. Sesungguhnya saudara-saudara, yang pertama kali mengabarkannya adalah malaikat Tuhan. Mungkinkah ini malaikat Tuhan berbohong, saudara? Kebangkitan Yesus yang kita rayakan sebagai Paskah merupakan harapan akan kehidupan baru, keselamatan yang telah dijanjikan Allah. Paskah adalah tanda sukacita akan adanya pengharapan dan penebusan. Saudaraku yang terkasih, awalnya murid wanita yang ke kuburan Yesus, saudara, dengan langkah yang lesu tanpa berpengharapan. Namun dengan kebangkitan Yesus, mereka berlari-lari cepat-cepat untuk mengabarkan kepada para murid yang lain. Dalam perjalanan lari pulang, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Matius 28 ayat 9. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Matius 28 ayat 10. Yesus meneguhkan dan menguatkan mereka agar berani menyampaikan kebenaran dan kabar sukacita bahwa Yesus sungguh bangkit. Saudaraku yang terkasih, Paskah harus dapat mengubah kepribadian kita sebagai pengikut Yesus. Dapat mengubah sifat kita, saudara. Dari ketakutan tanpa pengharapan menjadi penuh sukacita. Dan berani maju menjadi saksi pembawa kabar sukacita dan kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus. Janganlah kita menyebarkan berita-berita hoaks seperti yang sering kita saksikan atau sering yang kita lakukan, menyebarkan hoaks di mana-mana. Seperti para imam kepala yang justru merancang kebohongan-kebohongan, menyebarkan berita hoaks. Janganlah demi uang kita ikuti kehendak orang untuk memanipulasi kebenaran, saudara. Dalam perenungan hari ini, mau mengajak kita semua untuk memaknai Paskah sebenarnya. Biarlah kita memaknai Paskah untuk mentransformasi iman yang mengubah kematian menjadi kehidupan, kesedihan menjadi sukacita, dan keputusasaan menjadi pengharapan. Paskah harus dapat membawa perubahan hidup bagi kita. Dengan Paskah, biarlah dapat mengubah kita semua untuk menjadi hamba kebenaran. Bukan lagi hamba dosa. Bukan hamba judi. Bukan hamba setan. Hamba perselingkuhan. Hamba dusta. Hamba penyebaran berita hoaks. Mari saudara-saudara yang terkasih, dengan sukacita kita mau kabarkan berita kebangkitan Tuhan Yesus yang penuh pengharapan ini. Kiranya
Berita Paskah memberi sukacita, harapan, dan damai sejahtera bagi kita semua, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.